Oke, selamat datang. Di bahasan kita kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang jujur aja dalam banget, yaitu soal kesadaran. Kita mau lihat gimana caranya melampaui semua keramaian dan kebisingan di kepala kita sehari-hari. Dan ternyata nih, ada dua jalan yang sangat berbeda untuk sampai ke sana. Langsung aja kita mulai ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu menyamakan fondasinya dulu. Ini adalah ide kunci yang jadi dasar dari semua yang akan kita bahas. Jadi kita akan melihat konsep Tuhan bukan sebagai sosok pribadi, tapi sebagai sebuah, kehadiran kosmik yang meliputi segalanya. Kutipan ini langsung membawa kita ke sebuah ide yang besar banget. Tuhan itu bukan sosok yang terpisah di suatu tempat, tapi adalah kehadiran yang ada dimanapun kita melihat. Jadi ini bukan tentang mencari wajah di langit, tapi lebih ke mengenali jejak ilahi dalam segala sesuatu di sekitar kita. Jadi poin utamanya di sini adalah bahwa Tuhan itu bukan entitas yang terpisah dari kita, tapi lebih ke sebuah pengalaman akan kehadiran universal itu sendiri. Saat kita merasakan kehidupan berdenyut di pohon, di aliran air, bahkan di dalam napas kita sendiri, itulah pengalaman akan kehadirannya. Disinilah letak paradoks mistis yang indah banget. Isi tapi kosong, kosong tapi isi. Ini menggambarkan kehadiran universal itu kayak sebuah kekosongan yang tak terbatas tapi cerdas. Kekosongan ini bukan berarti hampa ya, tapi lebih seperti kanvas murni tempat segala ciptaan muncul. Penuh dengan potensi, tapi kosong dari bentuk-bentuk yang terbatas. Oke, dengan fondasi itu, sekarang kita sampai ke inti pembahasan kita. Idenya adalah, ada dua jalan yang bisa dibilang berlawanan untuk mengembangkan kesadaran. Mari kita bedah satu persatu. Nah, slide ini memetakan perjalanan kita. Di satu sisi, ada kesadaran yang dibangun dari luar ke dalam. Ini lewat latihan pikiran. Di sisi lain, ada kesadaran yang muncul dari dalam keluar, yang datangnya seperti sebuah anugerah. Yang satu adalah hasil usaha, yang satunya lagi adalah sebuah realisasi. Yuk, kita jelajahi jalur yang pertama dulu. Oke, mari kita selami jalur yang pertama ini. Jalur ini mungkin terasa lebih akrab buat banyak dari kita. Ini adalah jalan membangun kesadaran melalui pengamatan dan latihan yang, disengaja. Jalur luar dalam ini yang paling sering kita kenal dengan sebutan mindfulness. Ini pada dasarnya adalah sebuah teknik, sebuah latihan di mana kita secara aktif melatih pikiran kita untuk hadir di momen ini, merespons apapun yang datang, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Tanpa latihan, pikiran kita itu, benar-benar kacau. Analogi ini menggambarkannya dengan sempurna. Kita itu seperti bekicot di tengah sirkuit balap. Pikiran kita lompat dari satu hal ke hal lain dengan cepat banget, sampai-sampai kita seringkali cuma terseret oleh emosi yang muncul tanpa kita sadari. Jadi, gimana cara melatihnya? Sebenarnya bisa dimulai dengan sangat sederhana. Cukup dengan mengamati napas. Gak perlu diubah, gak perlu diatur. Cukup perhatikan aja sensasi udara dingin yang masuk dan udara hangat yang keluar. Ini seperti jangkar yang membawa pikiran kita kembali ke saat ini. Manfaat terbesarnya adalah ini, kita menciptakan sebuah ruang, sebuah jeda antara apa yang terjadi dan bagaimana kita meresponsnya. Seperti yang digambarkan di sini, alih-alih kita jadi target yang langsung kena lumpur pikiran atau emosi, kita jadi pengamat. Kita lihat lumpur itu datang, dan kita memilih untuk tidak menangkapnya, hanya membiarkannya lewat. Mindfulness itu jelas sangat kuat. Ini memberi kita kendali atas dunia batin kita. Tapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah ini akhir dari perjalanannya? Apakah menjadi pengamat yang tenang itu adalah tujuan tertingginya? Nah, sekarang kita beralih ke jalur kedua. Kalau yang pertama tadi tentang membangun kesadaran, yang satu ini adalah tentang membiarkannya tumbuh secara alami dari dalam diri kita. Oke, kesadaran murni ini levelnya beda banget. Kalau mindfulness itu hasil dari ikhtiar atau usaha kita, kesadaran murni ini adalah anugerah. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari atau dipaksakan dengan akal. Ini adalah sebuah realisasi yang mekar secara alami dari inti keberadaan kita, sesuatu yang harus dialami, bukan dipikirkan. Perjalanan menuju kesadaran murni ini sering digambarkan sebagai perjalanan cahaya, nurun ala nurin, atau cahaya di atas cahaya. Coba bayangkan begini, ada cahaya kesadaran individu kita, sebut saja nur insan. Cahaya ini kemudian menyatu dengan cahaya kesadaran universal yang lebih besar, atau Nur Muhammad, dan semua itu diliputi oleh cahaya ilahi yang tak terbatas, Nurullah. Ini adalah proses penyatuan total yang melampaui ruang dan waktu. Lalu, wujud nyatanya seperti apa? Kalau seseorang sudah mencapai puncak kesadaran ini, seperti apa dia dalam kehidupan sehari-harinya?
Seseorang yang telah mencapai puncak kesadaran murni ini disebut sebagai ulul albab. Ini bukan sekedar gelar ya, tapi lebih ke deskripsi dari seseorang yang wawasannya sudah melampaui pemahaman manusia biasa. Kualitas dari kondisi tertinggi ini wah benar-benar luar biasa. Kesadaran mereka jadi permanen, nggak putus nyambung lagi, bahkan saat tidur pun tetap sadar. Mereka sudah sampai di titik di mana perang batin dengan diri sendiri itu sudah selesai. Mereka damai, utuh, dan telah selesai dengan dirinya. Artinya apa? Nggak ada lagi konflik internal, nggak ada lagi pergulatan ego. Yang ada hanya kedamaian yang utuh. Jadi, setelah kita menjelajahi dua jalur ini, yang satu lewat latihan dan teknik, yang satu lagi lewat penyerahan diri dan anugerah, pertanyaan terakhir ini saya tujukan untuk Anda. Dari arah mana kesadaran Anda saat ini sedang dibangun? Apakah dari luar ke dalam? Atau Anda membiarkannya tumbuh dari dalam keluar? Coba renungkan.